Baik, kembali lagi ke pelajaran kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas contoh pertama tentang titrasi asam basa, sekarang kita coba lanjut ke contoh yang kedua. Masih dengan materi yang sama yaitu titrasi asam basa. Kita lihat dulu soalnya. Sebanyak 20 ml larutan H2SO4 dititrasi dengan larutan NaOH 0,4 molar sebanyak 24 ml. Jadi ini satu kali saja dilakukan di angka 24 ml. Berapa kadar atau persen massa H2SO4 dengan Mr98 yang terdapat dalam 20 ml larutan asam sulfat tersebut jika massa jenisnya 1,8 gram per mililiter. Ini prinsipnya sama dengan di soal pertama tadi. H2SO4-nya berada pada labu Erlenmeyer, NaOH-nya berada pada buret. Di sini, langkah pertamanya sama seperti di contoh tadi, kita mencari konsentrasi dari H2SO4. Setelah kita dapatkan, baru kita bisa menentukan kadar persen masanya. Jadi, ada tahapan tambahan dalam perhitungan di contoh nomor 2. Oke, kita coba lihat rumus yang tadi di contoh pertama. V1 dikali M1 dikali valensi 1 sama dengan V2 dikali M2 dikali valensi 2. Permisalannya saya bikin di sini. Yang 1, simbol 1 ini adalah larutan H2SO4, sehingga yang simbol yang 2 adalah untuk larutan NaOH. Kembali saya tegaskan, pemilihan simbol 1 dan 2 boleh Anda tukar, gitu ya. Jadi tidak mesti yang 1 harus asam, yang 2 harus basa, bebas. Silahkan Anda pilih, cuman harus berhati-hati nanti memasukkan data dari masing-masing ya. Baik, kita coba masukkan angka-angkanya. Tadi yang 1 adalah asam. Maka asamnya tadi volumenya adalah 20 mili. M1-nya kita belum tahu konsentrasi dari asam sulfatnya. Valensinya, perhatikan. H2SO4 berarti karena di sini hanya 2, maka dia bervalensi 2. Itu maksud yang divalensi tadi. Oke, sama dengan 24 ml. Ini merupakan volume dari NaOH dikali konsentrasinya NaOH 0,4 dikali kembali valensinya dari NaOH. Ini OH 1 ya, berarti valensinya 1. Oke, selanjutnya ini adalah proses matematika saja. 20 dikali M1 dikali 2, maka dapatnya 40 M1 karena kita belum punya nilai M1-nya. 24 dikali 0,4 dikali 1, 96. Kembali, kenapa di sini menggunakan satuan milimol? Karena kita masih menggunakan mililiter. Dari sini, saya dapat nilai dari konsentrasi satunya, yaitu 96 milimol dibagi 40 milimol. Sehingga didapat konsentrasi H2SO4 itu adalah 0,24 molar. Baik, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, bagaimana menghitung kadar massa dari H2SO4. Ini materi di kelas 10 tentang stoikiometri. Kalau Anda ingat rumus ini, M sama dengan Rho dikali persen dikali 10 dibagi MR. Ini kita dapatkan di materi stoikiometri kelas 10. Gitu ya. Untuk menghitung kemolaran dengan diketahui data rapat jenis atau massa jenis dan nilai persennya. Jadi kita menggunakan rumus ini bisa. Datanya sudah lengkap tadi. Saya punya M-nya 0,24. Saya punya Rho-nya atau massa jenisnya 1,8. Persennya ditanya, di sini angka tetap adalah 10, dibagi MR-nya adalah 98. 98-nya saya pindah ke 0,24 ke sebelah kiri, sehingga prosesnya adalah mengali. Ini tetap 1,8 dikali persen dikali 10, gitu ya. Jadi dapatnya 18 kali persen, gitu ya. Nah, dari sini
0,24 dikali 98, dapatnya 23,52 dikali 18 kali persen, sama dengan 18 dikali persen, sehingga saya peroleh nilai persennya adalah 1,31%. Seperti itu. Tahap berikutnya untuk contoh nomor 2, titrasi asam basa. Kita lihat contoh ketiga nanti untuk contoh terakhir pada materi titrasi asam basa. Terima kasih.